Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran biologi di kelas 11 ini. Kalian belajar biologi masih dengan Ibu. Kemudian untuk pembelajaran biologinya, materi diawali dengan bab sel. Nah, sel ini akan menjadi dasar bagi pembelajaran kita karena nanti bab-bab selanjutnya akan terus bersambungan dengan sel. Oke, jadi sebelum kita menjelaskan jauh tentang sel, mari kita berkenalan dulu dengan sel. Oke, kita lihat ini ada sebuah gambar yang menunjukkan rumah yang sedang dibangun. Sebagaimana kalian ketahui bahwa untuk membangun sebuah rumah itu membutuhkan banyak bahan ya. Salah satunya misalkan pasir gitu. Nah, pasir yang digunakan untuk membangun rumah itu terdiri dari banyak butiran pasir gitu ya. Nah, satu butir pasir itu kita ibaratkan sebagai sel. Jadi satu bangunan itu tersusun dari berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar butir pasir. Dengan demikian, tubuh juga terdiri dari bermiliar-miliar sel. Oke, contohnya misalkan ini ada sebuah tumbuhan Roediscaler atau Adam Hawa yang biasa kalian temukan ya di rumah sehari-hari. Jika kita ambil bagian dari daun Roediscaler ini sedikit saja, kurang lebih 1 cm, kita iris tipis, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, maka menghasilkan penampakan seperti ini. Ya, ini yang kotak-kotak ini adalah sel. Jadi satu kotak ini satu sel. Ya, nah kalau kita lihat di sini ini selnya banyak, padahal yang kita ambil hanya kurang lebih 1 cm, itu pun sangat-sangat tipis, gitu ya. Jadi kalau misalkan satu tumbuhan ini dapat kita perkirakan berapa juta sel atau mungkin berapa miliar sel yang menyusun dari tumbuhan ini, gitu ya. Oke, sel merupakan bagian dari organisasi kehidupan. Ini sudah dipelajari di kelas 10 bahwa organisasi kehidupan itu diawali dengan sel. Sel merupakan kumpulan dari berbagai macam molekul dan atom, ya. Molekul dan atom akan menyusun sel. Sel berkumpul yang bentuk dan ukurannya sama berkumpul akan membentuk jaringan. Kemudian berbagai macam jaringan akan berkumpul membentuk organ. Kita lihat di sini ada organ pembuluh darah, dia terdiri dari jaringan ikat, jaringan polos, dan jaringan epitel. Artinya organ tersusun dari berbagai jaringan. Kemudian organ-organ tersebut akan berkumpul membentuk sistem organ. Kita lihat di sini ada sistem transportasi tersusun dari jantung, organ jantung, kemudian pembuluh darah, gitu ya. Dan kemudian nanti sistem-sistem organ akan bersusun membentuk organisme. Sistem organ itu contohnya apa? Misalkan sistem pencernaan makanan, sistem gerak, kemudian sistem transportasi, sistem pengeluaran zat sisa, kemudian sistem pernapasan. Nah, semua sistem itu akan menyusun sebuah organisme. Dengan demikian, kita bisa membuat kesimpulan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun dari tubuh makhluk hidup. Ingat ya, unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ibaratnya yang seperti bangunan, bahwa satu butir pasir itu merupakan unit terkecil penyusun dari sebuah bangunan. Begitu juga dengan organisme. Organisme ini tersusun dari banyak sel, ya. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Apa fungsi sel bagi tubuh? Yang pertama, sel itu sebagai unit terkecil penyusun tubuh. Kembali yang tadi, bahwa satu tubuh organisme bisa tersusun dari berjuta-juta atau bermiliar-miliar sel. Kemudian berikutnya, unit fungsional terkecil. Nah, unit fungsional terkecil maksudnya sel itu melakukan proses hidup. Di dalam sel nanti kita akan menemukan terjadi proses pencernaan makanan, mengubah makanan menjadi energi. Kemudian juga proses reproduksi sel, perbanyakan jumlah sel. Kemudian
proses perbanyakan jumlah sel, gitu ya. Jadi banyak proses yang terjadi di dalam sel sehingga dikatakan bahwa sel sebagai unit fungsional terkecil. Selanjutnya, sel berfungsi sebagai unit hereditas, yaitu menurunkan sifat genetis atau pewarisan sifat pada makhluk hidup. Mengapa sel dikatakan unit hereditas? Karena di dalam sel itu ada DNA. DNA itu penyusun gen. Nah, gen itu berisi sifat yang akan diwariskan dari induk pada keturunannya. Dengan demikian, fungsi sel salah satunya sebagai unit hereditas atau menurunkan sifat genetis dari induk pada keturunannya. Nah, sekarang bagaimana dengan ukuran sel? Ukuran sel itu dibedakan menjadi dua, ada mikroskopis, ada makroskopis. Mikroskopis artinya hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Di sini contohnya adalah sel bakteri. Ya, kita bisa melihat sel bakteri dengan menggunakan bantuan mikroskop. Sementara kalau makroskopis ini bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang atau tanpa menggunakan bantuan alat. Contohnya adalah telur, ya, mau telur ayam, mau telur puyuh, mau telur bebek. Pokoknya yang namanya telur, ya, yang namanya telur itu adalah sel yang ukurannya makroskopis. Nah, sekarang apa sih bagian dari sel? Nah, jika kita pecahkan satu butir telur dipecahkan, nanti kita akan lihat bagian kuning telur dan juga bagian putih telur. Nah, kuning telur ini disebut sebagai bagian padat, ya, bagian padat. Sementara putih telur ini disebut sebagai bagian cair. Jadi sel itu tersusun dari bagian cair dan juga bagian padat. Nah, nanti pada bagian cair inilah kita sebut sebagai sitoplasma, kita akan menemukan organel-organel sel, ya. Sementara bagian yang kuning ini kita sebut sebagai nukleus atau inti sel. Oke. Selanjutnya, sel dibedakan menjadi dua. Ada prokariotik, ada eukariotik. Apa perbedaannya? Kita lihat. Perbedaan yang pertama adalah dari segi ukuran. Untuk prokariotik ukurannya 0,1 sampai 10 milimikron, ya. Sementara untuk eukariotik ukurannya 10 sampai 100 milimikron. Mikron itu sama dengan 10 pangkat min 8, gitu ya. Di 0,0000001, ya. Oke, selain itu kita lihat perbedaan lainnya adalah membran inti sel. Oke. Kalau pada eukariotik dapat ditemukan membran inti sel. Ini membran inti sel. Jadi materi DNA, materi pewarisan sifat kalau eukariotik itu dibungkus oleh membran sel, ya. Sementara kalau pada prokariotik DNA-nya tidak dibungkus oleh membran sel. Jadi DNA-nya tersebar di permukaan sel. Jadi ulang ya. Kalau eukariotik DNA-nya dibungkus oleh membran inti sel, ya. Sementara kalau pada prokariotik DNA-nya tidak dibungkus oleh membran inti sel sehingga DNA-nya tersebar di permukaan sel. Nah, prokariotik itu dimiliki salah satunya contohnya adalah bakteri. Sementara kalau eukariotik nanti mulai ditemukan pada sel-sel protista, kemudian jamur, tumbuhan, dan juga hewan, serta manusia. Oke, selanjutnya kita lihat struktur dari sel prokariotik. Sel prokariotik itu tersusun dari membran plasma, ya, membran plasma yang dibungkus oleh dinding sel. Nah, nanti dinding sel dibungkus lagi oleh kapsul, ya. Nah, karena lapisannya dia punya 3 lapis, membran plasma, dinding sel, dan kapsul, maka ketika bakteri masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, ke dalam tubuh manusia misalkan, dia tidak bisa langsung hancur, gitu ya, tidak bisa langsung hancur oleh tubuh karena proses perlindungannya itu dia punya 3 lapis. Kemudian juga untuk prokariotik, DNA-nya disebut nukleoid. Mengapa nukleoid? Karena bentuknya melingkar, ya, melingkar
dan tersusun di permukaan sel. Kemudian juga untuk bakteri atau prokaryotik dia memiliki alat gerak atau disebut sebagai flagel. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada sel eukariotik. Ya, apa ciri dari eukariotik? Ibu sampaikan kembali bahwa eukariotik memiliki membran inti sel, ya. Membran inti sel, membran inti yang akan membungkus atau melingkupi DNA. Ini pada hewan, ya ini membran inti selnya. Kemudian pada tumbuhan juga sama, ini membran inti selnya. Ya, kemudian kita bisa lihat pada bagian inti sel atau nukleus kita bisa menemukan nukleus atau anak inti sel. Pada tumbuhan juga sama, ini ada nukleus atau disebut juga anak inti sel. Nah, pada bagian sitoplasma, sini bagian yang cair ya, bagian yang cair, kita akan menemukan organel-organel yang lain. Organel itu penyusun dari sel. Ya, kita bisa lihat di sini ada kloroplas, organelnya ada kloroplas, ada lisosom, mitokondria, vakuola, kemudian juga ada badan Golgi, kemudian ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Begitu juga pada hewan, kita juga bisa melihat organel-organel yang lainnya. Oke, sampai di sini perkenalan kita dengan sel. Sebagai pembukaan kita belajar tentang sel, silahkan kalian mengerjakan LKM yang sudah dibagikan oleh sekolah, kerjakan sebaik-baiknya, dan jangan lupa untuk dikumpulkan kembali LKM-nya pada tanggal 30 Juli hari Jumat. Ibu tunggu hasil pengerjaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.